adalah inference. So what is inference? Apa sih itu inference? Ini aku kutip dari buku Maxima ya, buku Maxima tahun 2025 kemarin. Menurut Cambridge Dictionary, kata inference berarti a guess that you make or an opinion that you form based on the information that you have. Information maksudnya. Jadi kata inference itu berarti adalah sebuah tebakan atau sebuah opini yang kamu buat berdasarkan informasi dari teks. Jadi inference itu artinya kita membuat kesimpulan sendiri, bukan kita ambil kesimpulannya dari teks, tapi kita membuat kesimpulan sendiri. Tapi informasi dari kesimpulan itu adalah berdasarkan teks. Nah, di sini maksud dari inference ini adalah kemampuanmu di sini, kemampuan kalian artinya para peserta UTBK atau para peserta yang pokoknya yang mau ikut tes apapun itu. Kemampuan kalian di sini diuji untuk mengerti dan menyimpulkan hal yang tersirat. Inference itu artinya tersirat. Jadi informasinya tersirat, tidak secara gamblang dinyatakan di teks, tapi kita harus menyimpulkan sendiri. We have to guess. Kita harus tebak sendiri. Nah, typical questions-nya, jenis-jenis pertanyaannya atau bunyi-bunyi soalnya. Yang pertama adalah it can be inferred from the passage that dapat disimpulkan dari teks tersebut adalah titik up atau apa yang dapat kita simpulkan dari teks tersebut. Wait. Bentar ya. Kalau aku kecepatan jelasinnya, kalian interupsi aja. Duh, jadi sering. Oke. Kemudian, nah biasanya teman-teman, untuk materi inference ini, biasanya kita diminta untuk menyimpulkan isi dari teks atau isi dari sebuah paragraf atau isi dari sebuah kalimat ataupun isi dari teks antar teks. Jadi ada dua teks. Nah, isi dari teks antar teks ini nih yang kalau mau baca satu teks aja butuh waktu, apalagi udah dua teks ya. Jadi ini teman-teman, kadang kalian diminta untuk menyimpulkan isi dari teks, isi dari paragraf, isi dari sebuah kalimat, atau isi dari dua teks. Kalau misalkan soalnya nanyain tentang apa isi, apa yang dapat kita simpulkan dari sebuah paragraf, biasanya jenis soalnya kayak gini. Paragraf 2 implies that, jadi paragraf 2 menyeratkan bahwa, atau it can be concluded from the passage that, dapat kita simpulkan dari teks tersebut. Jadi teman-teman, ketika kalian melihat kata, bentar ya, ketika kalian melihat kata inferred, implies, conclude, itu sama aja dengan kata inference. Kalian diminta untuk menyimpulkan, membuat kesimpulan sendiri. Oke? Paham? Do you guys understand? Next, we move to the tips and trick. Nah, cara untuk menentukan jawaban dari soal inference ini adalah, yang pertama, kita harus menentukan dulu keyword yang ada di soal. Keyword itu artinya kata kunci ya. Kata kunci. Jadi di soal itu kita perlu cari kata kuncinya. Misalkan di sini dibilangin, sebentar kita latihan gimana cara cari keyword pada soal. Kemudian setelah tersirat. Nah, kesimpulan yang kita buat, kita lihat apakah kesimpulan itu didukung oleh opsi jawaban atau tidak, gitu. Nah, coba teman-teman, untuk lebih jelasnya, silakan teman-teman kerjakan. Ini pendek banget, kita latihan untuk wait. Kita latihan untuk
soal yang pendek ini dulu, yang basic banget. Ini bintangnya aku kasih satu aja, karena ini I think it's so easy. Silakan teman-teman. I give you 30 seconds. Kenapa recordingnya sering ke stop ya? Oke, ada yang jawab? Ada lagi? Selain siapa ini? Selain Naura. Oke, thank you Naura. Ada lagi yang bisa jawab? Gimana Alfia? Alfia gimana? Melan? Naura? Naura udah ya? Nur Fadila. Yuk, yuk, yuk. Oke. 30 detik sudah berlalu. Aku boleh tahu nggak kenapa jawaban Naura dan Melan sama-sama pilih B? Ada yang bisa kasih jawabannya? Alasannya kenapa sih pilih B? Someone was still working. Seseorang sedang bekerja. Kira-kira kenapa pilih itu? Bisa langsung di uh, on mic aja kalau nggak mau ngechat. Oke. Uh, Memang tipe-tipe orang itu adalah kita bisa tahu jawabannya, tapi ketika diminta untuk menjelaskan, aduh, kayak bingung gitu ya. Aku pernah kok ada di posisi kalian bingung, takut salah buat kasih penjelasannya. Nggak apa-apa, it's okay. Iya, belibet. It's okay, it's okay. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Thank you. Oke, kita lihat ya. Ini, ini kan soalnya nanyain tentang dari kalimat kalimat yang ini maksudnya kita bisa menyimpulkan bahwa, nah sebenarnya di sini keywordnya tuh nggak ada. Di soal ini kan yang pertama kita harus menentukan keyword yang ada di soal. Sebenarnya keywordnya hanya ini aja. Kita diminta untuk menyimpulkan, menyimpulkan kalimat di atas. Apa maksud kalimat di atas? Nah, kalau kita baca kalimat di atas, dibilangin bahwa, tapi ada yang tahu nggak arti dari kalimat di atas ini apa? The lights were still on in the office long after everyone else had gone home. Kira-kira apa ya artinya? Oke, artinya adalah cahaya lagi lampu masih menyala di kantor setelah hampir everyone else. Jadi setelah orang-orang lain, sebagian orang pulang ke rumah. Nah, kira-kira apa yang dapat kita simpulkan dari kalimat ini? Lampu masih menyala di kantor setelah sebagian orang pulang ke rumah. Apakah itu artinya adalah kantor kosong? Artinya kantor udah nggak ada orang lagi di dalamnya, nggak ada orang lagi. Ataukah B, ada orang yang lagi kerja di dalam kantor itu? Artinya ada karyawan yang masih di kantor itu. Atau B, ternyata lampunya rusak. C maksudnya. Atau D, D, implies. Tahu nggak implies itu apa? Implies itu para karyawan ya. Karyawan-karyawan atau para karyawan lupa dengan peraturan kantor. Oke. Nah, sekarang faktanya adalah fakta tersembunyinya, fakta inference-nya, fakta eksplisitnya, lampu itu masih nyala, semua orang lain udah pulang.
Sebagian orang udah pulang. Logikanya, kalau lampu masih menyala setelah semua orang lain pulang, kemungkinan besar masih ada seseorang di kantor. Jadi jawabannya adalah B. Oke, good job Mailan dan Naura. Next, coba yang ini. Kita pindah ke level yang udah masuk ke, bisa dibilang ini paragraf. Yuk. Oke, ada yang sudah jawab? Oke, oke. Ada Melan, Nur Fadila, Naura. Oke, good job. Thank you. Dan semua jawabannya sama. Coba kita lihat ya. Kita langsung bahas aja. It can be inferred, dapat kita simpulkan dari teks tersebut adalah, coba kita baca teksnya dulu. Many people agree, banyak orang yang setuju, that using public transportation, bahwa menggunakan transportasi publik, sorry ya, itu N di sini, can reduce traffic congestion and air pollution. Dapat mengurangi macet dan polusi udara. Air pollution itu polusi udara. However, bagaimanapun juga, despite these benefits, selain manfaat-manfaat ini, private vehicles are still widely used. Kendaraan privat, artinya kendaraan pribadi, itu masih digunakan. Bahkan banyak kalangan luas menggunakan itu. Lebih banyak orang-orang menggunakan private vehicles ini, kendaraan pribadinya, misalkan motor dan lain-lain. Many commuters feel that, banyak yang merasa bahwa public transportation is inconvenient and unreliable. Banyak yang merasa bahwa public transportation ini, transportasi publik, itu nggak bikin nyaman. Nah, kira-kira apa yang dapat kita simpulkan dari teks tersebut? Apakah A, public transportation is free in many cities? Transportasi publik free itu gratis di banyak kota. Nah, mereka tuh ini tuh sebenarnya tidak membicarakan gratisnya atau berbayarnya. Jadi kita tidak bisa milih bahwa opsi A adalah jawabannya. Opsi B, traffic congestion has completely disappeared. Disappeared. We are not talking about traffic congestion di sini. Kita tidak secara umum secara detail membahas traffic ini, macet-macet. Yang kita bahas adalah public transportation ini dan private vehicles. Jadi opsi B salah. Opsi C, some people prefer private vehicles because they feel more comfortable. Some people, beberapa orang lebih memilih untuk naik kendaraan pribadi karena mereka merasa lebih nyaman. Nah, sekarang kalian lihat di sini, dalam soal ini ada beberapa keyword penting. Yang pertama, private vehicles. Kok nggak bisa ya? Wait. Private vehicles are still widely used. Private vehicles, kendaraan pribadi, itu masih sering digunakan. Terus keyword yang kedua adalah public transportation is inconvenient and unreliable. Jadi transportasi publik itu nggak bikin nyaman. Kalau transportasi publik tidak bikin nyaman, maka logikanya, kalau transportasi publik nggak bikin nyaman dan private vehicles itu masih digunakan, berarti logikanya orang-orang lebih lebih mau untuk gunain private vehicles ini. Karena private vehicles ini masih bikin nyaman. Karena ini bikin nyaman, maka private vehicles ini masih sering digunakan. Lebih banyak digunakan. Oke. Jadi gitu ya teman-teman. So, untuk Melan, Nur Fadila, dan Naura, good job, thank you. Nah, tadi baru latihan soalnya. Sekarang ini adalah soal, ini kan tadi baru latihannya. Nah, ini udah soal benerannya. Maksudnya latihan soal yang udah panjang banget. Aku kasih yang ini dulu.
Oke, coba kenapa? Oke. Nah, sudah ready teman-teman? Sudah ready? Kalau sudah ready, aku kasih waktu teman-teman. Ini kan 19.58 ya. Di aku zona Wita. Jadi ini udah jam 7.58. Aku kasih teman-teman. Oh, ini udah jam 7.59 ya. Silakan teman-teman kerjakan ini. Sampai jam 8 ya. Wow, oke, sudah ada Dita. Dita jawab D. Thank you. Oke, sudah jam 8 guys. Time is out. D, D, D. Oke, Dita, Mela, Naura. Oke, good job. Let's go. Kita bahas sama-sama ya. Oke, ada yang oke Alvia, good job. Ada yang tahu soalnya nanyain tentang apa? Wadas. Nggak apa-apa, Nur Fadila. Oke, jadi sama semua ya. Oke, oke, good, good, good. Ada yang tahu nggak soalnya nanyain tentang apa? What does Dr. Kines imply about consuming alcohol? Kira-kira apa ya artinya? Yuk, bisa yuk kasih terjemahan dari... Oke, good, thank you. Jadi, pertanyaannya adalah, apa yang disimpulkan oleh Dr. Kinas tentang mengonsumsi alkohol? Kira-kira apa ya? Nah, sekarang teman-teman, coba teman-teman lihat di sini. Aduh, sorry. Wait ya. Coba teman-teman lihat di sini. Ini kan, tadi kan aku bilang, cara pertama untuk mencari tips, cara pertama untuk tips dan trik menjawab soal ini adalah kita cari keyword. Maksud aku keyword ini adalah ini teman-teman, Dr. Kines. Oh, kalau kita sudah tahu keywordnya adalah dokter, yang ditanyain itu adalah dokter Kinas dan consuming alkohol atau mengonsumsi alkohol, maka keyword yang ini, kedua keyword ini kita bawa ke teks. Kita cari mana dari teks yang ada kata dokter Kinas dan consuming alcohol. Ada kata dokter Kinas dan frasa consuming alcohol. Ternyata dari paragraf 1, 2, 3 yang ada kedua keywords ini adalah ini paragraf ke berapa ini? One, two, three. Paragraf ketiga. Khususnya di kalimat satu dan kalimat dua. Coba kita baca. According to Patrick Kennest, menurut Patrick Kennest, alcohol consumption should, I don't know how to pronounce consumption or consumption. Jadi mengonsumsi alkohol should strictly be avoided by pregnant women. Jadi mengonsumsi alkohol lagi. Mengonsumsi alkohol should strictly be avoided by pregnant women, oleh wanita hamil. Nah, kira-kira kenapa Kira-kira kenapa mengonsumsi alkohol itu harus benar-benar dihindari oleh wanita hamil? Ternyata di paragraf 2 di kalimat kedua dijelaskan hasil penelitiannya si Dr. Keynes ini. Dibilangin bahwa
As we show in our study, seperti yang kami tunjukkan pada hasil penelitiannya kami, even low level of alcohol consumption, structural changes in brain maturation ini akan mengubah struktur otak gitu. Ada perubahan struktural pada otak. Udah, jadi dapat kita simpulin dulu bahwa nah, tips dan trik yang ketiga kan setelah kita baca, kita bikin kesimpulan sendiri kan. Kita simpulkan bahwa Dokter Kinas bilang konsumsi alkohol, ibu hamil nggak boleh konsumsi alkohol. Kira-kira kenapa? Karena bisa apa nih? Bisa membuat perubahan struktural pada otak janin. Oke, nah ini kesimpulannya kita. Setelah kita bikin kesimpulan sendiri, apa langkah selanjutnya? Kita perhatikan opsi jawaban yang paling didukung. Jadi kita perhatikan opsi jawaban yang paling mendukung kesimpulannya kita dan pasti sesuai teks. Kalau teman-teman tadi kan jawab opsi D ya. Coba kita lihat opsi D. Alcohol consumption, alcohol consumption is damaging for pregnant women. Mengonsumsi alkohol itu berbahaya bagi wanita hamil. Apakah ini benar? Coba kita simpan dulu. Kita ke opsi lain. Apakah ada yang lebih mengarah ke jawabannya atau memang sudah opsi D ini? Coba kita lihat. Dari opsi A ya. Dokter Kinas konsumsi Dokter Kinas tentang alkohol adalah alkohol itu berbahaya untuk dikonsumsi selama masa kehamilan dalam jumlah besar. Ingat tadi, jangankan jumlah besar, jumlah kecil aja, low level aja, itu nggak dibolehin. Apalagi udah jumlah besar. Jadi opsi A salah. Opsi B, the disadvantages of alcohol consumptions are still under the investigation. Kekurangan dalam mengonsumsi alkohol itu masih dalam investigasi. Masih dalam investigasi apa orang di situ udah dibilangin hasil penelitiannya, hasil investigasinya. Opsi C. Jadi opsi B salah. Opsi C. Pregnant women can consume alcohol but in large amounts. Wanita hamil dapat mengonsumsi alkohol tapi dalam jumlah yang besar. Nah, ini sebenarnya sama aja sih kayak opsi A. Jadi opsi C tetap salah. Opsi E, alcohol should be consumed. Alkohol harus dikonsumsi oleh wanita hamil sesekali aja. Jangankan sesekali, dalam jumlah kecil aja nggak dibolehin apalagi sekali. Jadi opsi E salah. Maka jawaban yang benar adalah opsi D. Congratulations for you guys. Good job. Oke. Ouch. Next ya, kita move. Kita move ke soal lainnya. Wait. Oke. Waduh. Waduh, ini panjang banget. Bentar ya teman-teman, aku kecilin layarnya. How? Oke, silakan teman-teman. I give you 1 until 2 minutes.
Sorry. Oke, kita keep dulu ya jawabannya. Oke. Thank you, thank you. Oke guys, 30 detik lagi. Oke, thank you. C. C, C, C. Oke, semua C ya. Yang lain gimana? Mela, Naura, Nurfadila, thank you. Yang lain gimana? Angelika, Dita, Nurfadila, panitia IFOS kah atau siswa tapi nulis namanya panitia kah? Bisa diperjelas ya. Panitia IFOS, Kak. Oh, oke, thank you. Sorry ya. Oke, thank you. Ada siapa lagi nih? Dita, oke, sama ya. Let's go. Kita lihat dulu. What can we infer? Apa yang bisa kita simpulin from the passage dari teks ini, especially on people who are non-tea drinkers. Terlebih terhadap orang-orang yang nggak minum teh, who are non-tea drinkers. Teman-teman, jujur, kalau aku ketemu soal kayak gini, aku mesti baca per paragrafnya. Jujur banget nih, aku harus baca, aku mesti baca per paragrafnya. Coba kita baca dulu ya. Kita baca dulu, kita bedah dulu per paragrafnya ini ngebahas tentang apa sih? Oke, sekarang kan itu soalnya nanyain tentang apa yang dapat kita simpulkan dari orang-orang yang nggak minum teh. Coba kita lihat, wait. Ntar aku gantiin dulu. In addition to being pleasant and reducing tears, drinking tea turns out to be also beneficial for health. Some research results show that drinking tea is beneficial for health if the amount of tea consumed is not excessive. Di sini paragraf 1 bilang bahwa mengonsumsi teh, drinking tea artinya minum teh, ternyata ada manfaatnya loh kesehatan. Ini ya. Ini main idea di paragraf satunya yang ini. Kemudian di paragraf 2. Nah, tadi di paragraf 1 kan ngebahas udah langsung mention aja nih manfaatnya minum teh.
Kalau di paragraf 1 ngebahas tentang manfaat minum teh, maka otomatis di paragraf selanjutnya pasti akan menjabarkan apa aja sih manfaatnya. Nggak mungkin kan cuma dibilangin manfaat tapi nggak tahu apa aja manfaatnya. So, kita lihat di paragraf kedua dibilangin bahwa em, mana ya? Drinking tea regularly ini menurut hasil penelitian ya dari ini. Jadi minum teh secara teratur can help reduce dapat membantu mengurangi the risk of developing breast cancer, mampu mengurangi resiko penyebaran kanker apa nih breast payudara. Itu hasil penelitian pertama. Manfaat dari minum teh. Kemudian di paragraf ketiga kita lihat lagi. Sorry teman-teman, aku agak belibet jelasinnya. According to a female health specialist, ini ada hasil penelitian lagi. Di sini dibilangin bahwa the level of polyphenols in tea, sorry bukan yang ini. Jadi teh itu kaya akan yang namanya polyphenols. I don't know what is polyphenols ya. Cuma fungsi dari polyphenols pada tea itu adalah sebagai antioksidan dan dapat sebagai anti tumor. Artinya dapat menyangkal efek-efek dari tumor gitu. Itu manfaat teh yang kedua karena ada kandungan polyphenols ini. Di mana di polyphenols itu termasuk catechins and glycans. Aku nggak tahu istilahnya, cuma ya itu. Yang keempat, the latest research conducted. Jadi penelitian terakhir ini bilang bahwa, bukan penelitian terakhir, artinya penelitian baru-baru ini bilang bahwa mengonsumsi teh warna hitam itu dapat menurunkan lowers. Kalau reduce itu artinya mengurangi, kalau lowers itu artinya menurunkan ya teman-teman. Apa yang dapat diturunkan? Cardiovascular risk, resiko kardiovaskular. Kemudian lanjut lagi, paragraf selanjutnya lagi ada according to the Daily Mail, ini lagi dari Daily Mail. Dibilangin Daily Mail bahwa mengonsumsi 3 cups, apa itu cups ya? Cangkir, 3 cangkir teh dalam sehari dapat membantu mencegah prevent heart disease, penyakit jantung. Kemudian and improves dan meningkatkan sirkulasi darah. Next, ada lagi nih manfaat-manfaat teh terakhir. Mana ya? Teh can also help prevent strokes. Jadi teh itu ternyata bisa membantu untuk mencegah, prevent apa yang dicegah? Stroke. Kemudian kalau kita minum green tea, teh warna hijau ya, itu dapat membantu mengurangi juga risiko kanker payudara, kanker prostat, dan kanker endometrium. Jadi gitu teman-teman. So dari paragraf 1 itu dibilangin teh itu ada manfaatnya. Kemudian selanjutnya paragraf selanjutnya ngejabarin apa aja sih manfaatnya. Nah sekarang kalau kita lihat manfaat manfaat dari teh berarti kan yang dapat itu adalah orang-orang yang minum teh. Terus kenapa soalnya nanyain tentang apa yang dapat kita simpulkan dari teks terkait orang-orang yang gak minum teh. Nah, coba kita lihat opsi A-nya. Opsi A, they ini merujuk kepada mereka yang nggak minum teh. Mereka yang nggak minum teh itu cenderung mudah terkena penyakit degeneratif. Ingat ya teman-teman, ini soalnya bukan soal main idea, tapi soalnya adalah soal inference. Jadi kita harus menyimpulkan secara tersirat. Opsi B, they are orang-orang yang gak minum teh secara fisik itu fisiknya lebih bagus daripada orang yang minum teh.
Oke, orang yang nggak minum teh, fisiknya lebih bagus atau lebih kuat daripada orang yang nggak minum teh. Oh, sorry, orang yang minum teh. Masa sih? Opsi C, they cannot be associated with drinking tea. Mereka, artinya orang-orang yang nggak minum teh ini, nggak boleh asosiat, digabungin atau dikaitkan dengan orang yang minum teh. Opsi D, they tend, orang-orang yang nggak minum teh, cenderung, tend itu artinya cenderung ya, cenderung gampang terkena apa tadi, breast cancer. Cancer itu artinya kanker. Kalau breast itu artinya payudara, jadi kalau cancer artinya kanker payudara. Sekarang kita lihat di sini, kita bahas satu-satu ya. Kita bahas dari opsi D dulu. Coba kita lihat. Orang-orang yang nggak minum teh itu, orang-orang nggak minum teh itu nggak apa nih di sini, cenderung gampang terkena penyakit kanker payudara. Nah, di sini kan dibilangin bahwa kalau kalian baca tadi ya di paragraf 2 disebutkan bahwa teh itu sorry, bukan gampang terkena, sorry sorry sorry, bukan gampang terkena, tapi kan free ya, artinya bebas 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 dari kanker payudara, cenderung bebas dari kanker payudara gitu. Coba kita lihat di opsi D. Orang yang gak minum teh cenderung bebas dari kanker payudara. Kalau kalian lihat di paragraf 2 ya, tadi kan dibilangin bahwa teh itu kan dapat membantu mengurangi resiko kanker payudara sebanyak 21%. Okay, taking tea regularly causes a 21% reduction in breast cancer risk. Oleh karena itu, orang-orang yang nggak minum teh ini tidak mendapatkan manfaat ini, tidak mendapatkan manfaat dari teh ini yang dapat mengurangi resiko kanker payudara. Orang yang memiliki yang bisa dapat manfaat ini adalah orang yang minum teh. Jadi kalau di sini kita simpulkan bahwa orang yang nggak minum teh mereka cenderung bebas dari kanker payudara, ini nggak benar. Ini bukan implied-nya, informasi tersiratnya. Jadi yang bebas dari kanker payudara adalah pasti orang-orang yang minum teh. Jadi opsi D salah. Opsi C, they cannot be associated with drinking tea. As I said before, seperti yang aku bilang tadi, hati-hati sama soal inference. Kita harus menyimpulkan secara tersirat. Memang di sini teks ini kelihatannya tertuju kepada orang-orang yang minum teh. Manfaat-manfaat dari minum teh ini tertuju kepada orang-orang yang minum teh itu. Cuma kalau kalian lihat tadi, jelaskan di soal, ini kan nanyain, jelas banget di soal, ini kan nanyain tentang apa yang dapat kita simpulkan terhadap orang-orang yang nggak minum teh. Maka sudah pasti secara tersirat, secara implisit, teks ini masih berkaitan dengan orang yang nggak minum teh. Itu secara tersiratnya, teman-teman. Oke? Nah, apa hubungannya orang-orang yang tidak minum teh tidak mendapatkan berbagai manfaat yang disebutkan di teks ini? Yang bisa mendapatkan manfaat adalah hanya orang-orang yang minum teh. Jadi kalau kalian pilih opsi C, belum benar. Karena ini soal inference, bukan cari main idea or something. Oke, sekarang kita ke opsi B. They are physically as good as those who drink tea. Mereka secara fisik ya, mereka fisiknya itu bagus daripada orang yang minum teh. Enggak, opsi B juga salah.
Teks nunjukin bahwa secara tersirat orang-orang yang minum teh lah yang memiliki fisik lebih kuat daripada non-tea drinker. Maka yang tersisa hanyalah opsi A. They tend, orang-orang yang nggak minum teh cenderung gampang terkena penyakit-penyakit degeneratif. Penyakit-penyakit degeneratif itu kayak penyakit-penyakit yang udah disebutkan ya, kayak ini kardiovaskular apa selain lain sebagainya. Kalau kalian menjelaskan tadi, dengar tadi ya penjelasanku, dalam teks kan disebutkan bahwa teh itu memberikan manfaat untuk mengurangi risiko kanker payudara di paragraf 2. Terus menurunkan risiko penyakit jantung, kardiovaskular, mencegah penyakit jantung dan stroke. Terus di paragraf 4 ya itu 1, 2, 3, 4. Kemudian masih banyak lagi prostat, endometrial apa banyak banget kan manfaat dari minum teh ini. Oleh karena itu, secara tersirat yang lagi-lagi yang mendapatkan manfaat hanyalah orang yang minum teh. Tapi orang yang nggak minum teh itu orang yang nggak minum teh itu tidak mendapatkan manfaat ini. Ketika mereka tidak mendapatkan manfaat ini, mereka bisa cenderung mudah terkena penyakit degeneratif. Oke? Semoga teman-teman bisa mengerti penjelasanku karena aku tadi juga ngejelasinnya agak belibet. Oke, teman-teman aman. Kalau aman, tolong reaction-nya dulu dong. Oke, thank you Naura. It's okay teman-teman, jangan berkecil hati kalau jawabannya belum benar ya. Kita kan di sini belajar sama-sama. We are learning together. Next ya, kita move to the soal lain. Sebenarnya aku hanya menyediakan beberapa soal, but it's okay. Ini deng, bentar, aku edit dulu. Oh, ini teks opsinya itu udah aku terjemahin ya. Jadi silakan teman-teman, I give you 2 minutes.
Oke. Oke, baru ada satu orang. Aku tunggu yang lain. Thank you ya, Naura. Aku tunggu yang lain. Melan, Dita, Tegar. Hai Tegar. Tadi aku lihat Tegar ada terus live. Mungkin ada sesuatu yang mendesak. Naura, Nur Fadila. Oke. B, oke, sama. Hmm. Yuk teman-teman, kalau tadi aku kasih timer, ini aku bakalan kasih kalian waktu untuk menjawab. Mungkin tadi ada yang mau kirim, mungkin sebelum-sebelumnya ada yang mau kirim jawabannya, tapi karena waktunya udah habis, jadi kayak, oh ya udah deh aku nggak jadi kirim. Nah ini aku kasih kalian waktu untuk kirim. Oke, ada Dita, Meland, Muhammad Tegar, Naura, Nur Fadila. Oke, kalau gitu yuk kita bahas based. Ah, bentar, aku mau tanya dulu ke teman-teman, ini soalnya nanyain tentang apa sih? Ada yang tahu nggak terjemahan soalnya nanyain tentang apa? Based on the passage, it can be inferred that illegal logging. Based on the passage, oke, penebangan ilegal. Berdasarkan teks, dapat kita simpulkan bahwa illegal logging titik titik titik. Tadi ada yang bilang illegal logging adalah penebangan ilegal. Iya, penebangan ilegal. Sekarang coba kita lihat, kalau misalkan keywordnya adalah illegal logging, so kita harus cari illegal logging, itu letaknya ada di mana. Dan karena ini ditanyain kesimpulan terhadap teks, apa yang dapat kita simpulkan dari teks, maka kita nggak boleh malas untuk baca setiap paragraf, walaupun hanya di awal kalimat atau di akhir, awal dan akhir paragraf. At least kita bisa dapat main idenya gitu. Coba kita lihat dulu, ada yang bisa bantu jelasin nggak? Mungkin kalau untuk soal ini, oh ini gampang nih penjelasannya. Ada yang bisa nggak? Kalau nggak ada, coba aku hitung 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Di sini, kita bahas dari paragraf 1. There are numerous consequences. Ada banyak berbagai konsekuensi due to illegal logging and illegal activities in the forestry sector. Paragraf pertama bilang bahwa ada banyak banget konsekuensi akibat dari penebangan liar dan aktivitas liar atau aktivitas ilegal di mana di sektor kehutanan. Ya iyalah di sektor kehutanan. Nah, ingat teman-teman, kayak contoh soal yang benefits dari apa namanya? Dari nonti minum teh tadi, ini juga sama. Ketika di paragraf awal banget udah udah jelasin, udah mention ada banyak konsekuensi. Artinya, pasti di paragraf-paragraf selanjutnya akan menjelaskan apa aja sih konsekuensinya. Atau jangan jangan dulu deh di paragraf, bisa aja di kalimat-kalimat
selanjutnya akan menjelaskan apa aja konsekuensinya. Kita lihat di sini, konsekuensi pertama adalah revenues lost by government caused by illegal logging results in decrease of waste their ability to invest in the forestry sector. Jadi dengan adanya aktivitas penebangan liar penebangan liar dan aktivitas ilegal di sektor kehutanan, ternyata ini juga berdampak pada pendapatan pemerintah. Jadi pemerintah itu kehilangan pendapatan. Ketika mereka kehilangan pendapatan, ketika pemerintah kehilangan pendapatan, maka ini mengurangi kemampuan mereka dalam berinvestasi di sektor kehutanan. This has an effect on poverty levels. Hal ini berdampak pada tingkat kemiskinan. Kenapa? Program-program yang seharusnya bisa diberikan kepada masyarakat miskin, yang bisa diimplementasikan atau diberikan kepada masyarakat miskin, ini udah nggak bisa. Ini berdampak. Kenapa? Karena yaitu tadi, pemerintah kehilangan pendapatan. Karena mereka kehilangan pendapatan, maka program-program untuk masyarakat miskin itu juga berpengaruh. Bisa aja nggak dikasih atau mungkin dananya berkurang dan lain-lain. Itu ya. Jadi ada dua nih. Udah ada nih yang ada dapat dan dampaknya. Yang pertama adalah si government ini, kemudian ada poor people. Next, kita lihat lagi yang kedua. Moreover, lebih lanjut, poor people are not in a position to influence political bodies. Jadi orang-orang masyarakat miskin yang tidak mempunyai kuasa atau tidak berada pada posisi di mana mereka bisa memengaruhi badan-badan politik, ini membuat mereka nggak bisa mengakses sumber daya hutan. Oke? Terus di paragraf ketiga lagi dibilangin bahwa as for the direct negative consequences of illegal logging on the wood products industry. Nah, ini dibilangin tadi kan ada efeknya ada pada pemerintah, efeknya juga pada masyarakat miskin. Efek yang ketiga adalah kepada industri produk kayu. Industri produk kayu. Kira-kira apa yang terjadi terhadap industri produk kayu? Kita lihat di sini, the price decreases suffered by producers can lead to unfair competition. Jadi, dengan adanya penebangan liar atau aktivitas ilegal di sektor kehutanan, akan terjadi kompetisi yang tidak sehat. Kompetisi yang tidak sehat antar apa? Antar produsen. Kenapa? Mungkin produsen yang dapat kayunya secara ilegal, ini bisa aja mereka akan menjual kembali kayu tersebut dengan harga mahal. Kemudian untuk produsen dengan harga murah misalkan. Kemudian untuk produsen kayu yang dapat kayunya itu secara legal, mereka harus menyesuaikan harga. Ya nggak sih? Mereka harus menyesuaikan harga. Nggak boleh kemahalan. Kalau misalkan kemahalan, pasti orang-orang bakalan beli ke produsen kayu yang jual murah. Padahal mereka nggak tahu bahwa kayu yang dijual murah itu karena mereka dapatnya dari kegiatan ilegal, dari aktivitas ilegal. Ini yang disebut dengan unfair competition. Oke. Terus, nah tadi kan udah di paragraf ini dan ini 1 sampai 3 dijelasin konsekuensinya kan. Konsekuensinya. Nah, sekarang di paragraf terakhir ini dibilangin several initiatives. Beberapa inisiatif atau langkah-langkah yang dapat kita lakukan untuk combat. What is combat? Combat is memberantas illegal logging dan illegal activities. Di sini sebenarnya lebih ke apa namanya, manfaat-manfaatnya, tapi tidak berkaitan sebenarnya dengan opsinya. Sekarang kita lihat apa yang dapat kita simpulkan dari illegal logging. Sorry.
Yang pertama adalah illegal logging itu menyediakan harga kayu yang terjangkau bagi orang-orang miskin. Opsi A. Ingat teman-teman, jangankan harga kayu yang terjangkau, untuk mengakses sumber daya hutan aja mereka nggak bisa. Maka opsi A salah. Opsi B, causes various disastrous impacts, menyebabkan berbagai dampak yang merusak. Kita keep dulu, karena rata-rata kalian jawabnya ini. Opsi C, gives incentive for forest management, memberikan keuntungan bagi manajemen hutan. Sebenarnya ini tidak ada disebutkan tentang manajemen hutan di sini, tidak ada kalimat atau tidak ada paragraf yang ada. Di sini dia bilang wait. Ya, sorry ya, give incentive for forest management, memberikan keuntungan bagi manajemen hutan, sebenarnya tidak memberikan keuntungan, tapi tapi di sini dia bilang mengancam sustainable. Sebenarnya aku nggak tahu sustainable ini apa, tapi intinya dengan adanya illegal logging ini dapat mengancam manajemen hutan, pengelolaan hutan. Jadi kalau dia bilang memberikan insentif atau keuntungan, tentu tidak. Ini bertentangan dengan kalimat terakhir di paragraf 2. Opsi D, make international market are flooded by timber log illegally. Membuat pasar internasional dibanjiri oleh kayu ilegal. Mana ya? Apakah ada paragraf yang menyebutkan pasar internasional di sini? I think tidak ada ya. Oke, tidak ada. Karena tidak ada, maka otomatis bukan opsi D juga jawabannya. Next, karena yang tersisa adalah opsi B, maka tentu opsi B benar. Kenapa? Karena dari paragraf 1 aja sudah dibilangin ada berbagai konsekuensi dari penembangan liar. Otomatis paragraf selanjutnya membahas tentang konsekuensinya apa aja, dampaknya apa aja, dan dampak yang disebutkan di sini adalah dampak yang merusak. Jadi opsi B adalah jawabannya. Congratulations, everyone. You did it very well, guys. Good job ya. Oke, teman-teman, kita istirahat dulu. I give you break time 5 minutes. Kita istirahat 5 menit. Ada yang mau record? Ada yang mau yang mau request? Ada yang mau request lagu nggak di sini? I'm open for it. Yuk. Oh, penyanyinya ini ya. I don't know how to. Aku tuh sebenarnya nggak tahu ya cara baca Zad ini nama penyanyinya ya. Aku sebenarnya nggak tahu cara baca namanya itu bagaimana. Zaka, Saka, Open Arms ini judul lagunya. Wait. Open Arms. Dia sendiri atau sama Travis Scott? Dia sendiri ya? Oke, dia sendiri. Yakin yang ini ya, yang oke, aku putar ya. Oke, it's done. Gimana? Semuanya sudah. Oh, ternyata itu ya. Kalau kalau lagu itu aku pernah dengar, tapi aku nggak tahu judulnya. Ternyata itu judulnya ya. Oke. So, teman-teman, are you ready to continue? Ya.
Sorry teman-teman, tadi eh, aku lagi melakukan sesuatu hal. Wait ya. Okay, so are you ready to continue our study? If you are ready, please ketik ready, or maybe you can send me your reaction, thumbs up or emoji. Ready, thank you. Wait, aku stop share dulu ya. Wait ya teman-teman, aku oke. Oh, ternyata soal ini tinggal soal yang terakhir teman-teman, tapi ada dua soal. Thank you Tegar dan Fadila. Ada sorry bukan dua soal, dua teks maksudnya. Aku nggak tahu ya gimana cara supaya semua teks itu ke cover di layar. Mungkin kalian bisa screenshot dulu atau gimana? Wait ya, coba ya. Mungkin bisa kalian screenshot ini nih. Atau mungkin wait ya, aku coba dulu untuk nyatuin seluruh teksnya. Oh my god. Nggak pas lagi. Boleh di ini aja nggak? Di screenshot bisa nggak? Ini ada dua teks. Boleh nggak di screenshot aja teman-teman? Tolong ininya dong reactionnya. Ini soalnya nanyain tentang apa yang dapat kita simpulkan dari dua teks. Oke, silakan teman-teman di screenshot dulu. Sudah 5, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, we move to the text 1 and 2. Gini bisa nggak ya? Oke, coba aku edit dulu. Ya udah gini aja teman-teman ya. Aku harap bisa nih. Oke. Silakan di screenshot 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Thank you. Aku harap kalian meng-screenshotnya ya, menangkap layarnya. Silakan teman-teman kerjakan dulu. Aku nggak kasih timer. Aku tunggu siapa yang mau jawab. Yuk teman-teman, semangat, semangat, semangat.
sampai 8.55 ya teman-teman, 20.55 di aku kan Wita, jadi udah jam 8.55. Hayu, hayu, hayu. Oke, 1 menit lagi. 1 minute left. Guys, come on. Apakah masih butuh extra time? Kalau masih butuh, tell me. Bilang aja, nggak apa-apa. But you cannot use ChatGPT, Gemini, or Chichi or something that can give answer. So you have to use your own brain. Okay, guys. Halo. Masih mau tambahan extra time nggak? Masih mau extra time nggak? Arasanya. Mohon maaf. Oh iya, begini teksnya itu. Ini kan ada dua teks ya. Teksnya dijawab, setelah dibaca dijawab. Maksud aku tuh kalian untuk apa sih namanya? Soalnya itu kalian screenshot, terus kalian lihat di HP-nya kalian, dan untuk teksnya itu kalian lihat di layar yang aku share ini. Jadi soalnya kalau teks, ini kan ada dua teks ya. Soalnya kalau semua teks 1 dan 2 terus digabungin sama questionnya, pertanyaannya, nggak bakalan pas di halaman ininya, halaman filenya. Kamu mau screenshot kah soalnya? Nah, ini aku bingung cara bahasnya gimana. Oke, kita ke ininya dulu ya. Kita langsung bahas aja ya, teman-teman. Soalnya, iya, iya, thank you. Soalnya ini kan nanyain tentang the conclusion, kesimpulan dari dua teks di atas adalah, ingat, dua teks. Jadi kita harus baca teks 1 dan teks 2. Coba kita lihat dulu, kita ke teksnya dulu ya.
Ini aku langsung tulis eh kesimpulan dari per paragrafnya gimana. Ingat teman-teman, kalau kalian ketemu teks, ada dua teks kayak gini, aku saranin kalian baca aja yang kalimat awal atau kalimat akhirnya. Intinya kalian bisa dapat main idea-nya. Jadi kalau baca semua Americans are having bla 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 itu wasting time banget sih. Coba kita baca ya. Americans di teks satu dulu. Americans are having fewer babies. Di sini dibilangin bahwa orang Amerika itu punya fewer Amerika punya sedikit sedikit babies, sedikit bayi atau sedikit anak ya. Wait. Oke. Nah, kira-kira kenapa? Oh, lagi di sini disebutin bahwa at first researchers thought the declining fertility rate was because of the recession. Jadi ada peneliti itu mikir bahwa orang Amerika punya sedikit anak itu karena adanya declining fertility. Karena ada declining itu artinya menurunnya angka kelahiran bayi. Nah, kira-kira apa alasan kenapa angka penurunan bayi itu berkurang sehingga orang-orang Amerika hanya punya sedikit anak aja? Di paragraf 2 disebutin bahwa paragraf 2 disebutin bahwa banyak orang menunda atau mengurangi jumlah anak karena keterbatasan waktunya, terus juga uang dan masalah ekonomi. Ini nih, di sini ya. The largest shares say they delayed or stop. Mereka menunda atau memberhentikan atau udah berhentilah punya anak. Itu karena apa? Karena mereka khawatir tentang nggak punya duit, nggak punya duit atau nggak punya waktu. Jadi itu kekhawatiran mereka. Terus di paragraf ketiga dibilangin bahwa alasan pribadi, one of the biggest factors was personal, which is having no desire for children and wanting more leisure time. Paragraf ketiga bilang bahwa alasan pribadi seperti mereka nggak ingin punya anak dan ingin lebih banyak waktu luang juga menjadi faktor yang mendukung. Jadi ini ya, mereka nggak punya gairah, nggak punya keinginan untuk punya anak dan mereka juga ingin lebih banyak waktu untuk diri mereka sendiri. Maka itu yang membuat mereka, salah satu faktor yang membuat mereka nggak pingin punya anak dan akhirnya angka kelahiran bayi di Amerika itu menurun. Terus di paragraf terakhir paragraf 4 dibilangin bahwa financial concerns, kekhawatiran finansial, masalah keuangan yang tidak stabil itu juga membuat masyarakat di sana memiliki lebih sedikit anak dari jumlah ideal mereka. Misalkan jumlah idealnya di sini 2. Nah, bisa aja mereka cuma pingin 1 anak aja. Gitu. Kalau di sini kan kita KB-nya 2 ya. Nah, kalau orang Amerika ya dong mungkin 2 juga, tapi mungkin akhirnya mereka hanya menginginkan 1 aja deh, gitu. Ini main idea dari paragraf 4. Sekarang kita ke text number 2. Would you have a baby or add more children to your family if the government offers to help you cover the bills? Kamu mau nggak punya atau mau nambah anak di keluargamu? Kalau seandainya pemerintah mau bantu kamu untuk cover, untuk membantu keuangannya kamu gitu. Kamu mau nggak gitu? Ini isi paragraf pertama.
Government programs that give parents money for having kids are appearing in more and more countries as a strategy to combat declining birth rates. Jadi government, pemerintah itu punya program. Programnya adalah mereka bakalan kasih insentif uang atau apapun itu untuk yang punya anak, entah mau punya anak atau mau nambah anak. Gunanya apa? Ini sebagai strategi untuk memerangi angka penurunan kelahiran. Oke. Terus yang kedua, di paragraf 2 dibilangin bahwa in general people will have children if they feel they have job security and stable. Nah, secara umumnya orang-orang itu akan punya anak kalau mereka punya rasa keamanan, artinya pekerjaan mereka bagus gitu, they have job security, mereka punya keamanan yang bagus untuk pekerjaannya mereka, dan ekonomi yang stabil. Artinya kalau misalkan keamanan pekerjaannya mereka nggak bagus, terus ekonomi mereka stabil, mereka rasanya nggak mau punya anak gitu. Oleh karena itu, makanya pemerintah memberikan program pemberian insentif kepada orang tua. Paragraf ketiga, ada sebuah penelitian di Finlandia. Pemerintah itu, apa nih di sini bilang? Ada, pokoknya pemerintah kasih program, ini terkait pemberian insentif ya. Dan ternyata ketika pemerintah memberi insentif, berhasil loh, berhasil. Angka apa kelahiran bayi itu meningkat, bukan menurun. Kenapa meningkat? Karena programnya berhasil. Program pemerintah dalam pemberian insentif terhadap keluarga yang memiliki bayi, yang mau memiliki bayi itu berhasil. Ini keberhasilan dari program tersebut. Kemudian di paragraf 4 juga dijelasin bonusnya itu seperti apa. Ada ini, ada mana ya? Diberiin orang tua itu dikasih apa nih? Easy child care, kayak apa sih namanya, titipan untuk titip-titip anak gitu loh. Untuk titip-titip anak ketika orang tua bekerja, anak bisa dititipin. Ada yang bisa dititipin gitu. Nah, pemerintah menyediakan itu loh untuk orang tua. Terus mereka juga mendorong orang tua untuk bisa bekerja. Kemudian mereka juga kasih insentif atau bonus untuk orang tua. Nah, ternyata kalau kita lihat di kalau kita gabungkan ya, kita gabungkan antara teks 1 dan teks 2. Teks 1, penurunan angka kelahiran disebabkan oleh apa tadi? Disebabkan masalah ekonomi dan pilihan pribadinya mereka, karena mereka ingin punya waktu. Ekonomi dan pilihan pribadi. Nah, di paragraf 2 dijelasin penurunan angka kelahiran ini dapat diatasi. Pokoknya penurunan angka kelahiran, apa yang dialami oleh keluarga yang nggak pingin punya anak, itu sebenarnya dapat diatasi. Diatasinya dengan apa? Diatasi dengan program pemerintah sebagai dukungan. Dukungan untuk siapa? Dukungan bagi keluarga, terutama perempuan. Karena kan perempuan yang mengandung. Oke? Panjang juga ya. Nah, sekarang gabungan dari kedua teks itu adalah penurunan angka kelahiran itu disebabkan masalah ekonomi dan pilihan pribadi, teks 1. Namun, kekhawatiran tersebut dapat diatasi dengan program pemerintah sebagai dukungan bagi keluarga, terutama perempuan. Ini teks 2. Sekarang kita lihat apa yang dapat kita simpulkan dari kedua teks di atas. Apakah A, providing good support for women
for women can help overcome population decline. Menyediakan dukungan yang bagus untuk wanita dapat membantu mengurangi penurunan populasi. Atau B, anak-anak menjadi lebih children are becoming more expensive. Anak-anak menjadi lebih tinggi untuk diraih gitu. Jadi pemerintah harus mengambil responsibility, tanggung jawab. Atau opsi C, untuk memerangi declining birth rate, mengurangi penurunan angka kelahiran, negara-negara harus mendorong warga mereka untuk bekerja dengan giat atau keras dan mendapatkan dan punya anak gitu. Atau opsi D, punya anak di modern era yang sekarang ini, di era sekarang ini dapat menyebabkan susah dalam perekonomian dan hilangnya rasa kebahagiaan dalam sebuah keluarga. Atau opsi E, orang-orang kaya cenderung punya anak yang sedikit, sementara orang-orang miskin cenderung punya anak yang banyak. Hati-hati ya teman-teman. Kesimpulan yang kita ambil adalah kesimpulan irisan dari teks 1 dan teks 2. Bukan cuma teks 1 aja atau teks 2 aja. Sedangkan di kalau kita lihat dari opsi E, di sini kan dibilangin richer people, orang kaya itu lebih cenderung punya sedikit anak daripada orang yang miskin. We are not talking about richer people or poorer people here. Kita nggak lagi ngomongin kaya atau miskin, kita lagi ngomongin tentang masyarakatnya, umum secara general. Dan kita nggak ngomongin perbandingan antara orang kaya anaknya gini, orang miskin anaknya gini. We're not talking, this text not talking about this. So opsi E bukan jawaban. Kalau opsi B, having children in the modern era can cause economic hardship and loss of happiness. Ingat teman-teman, jangan sampai terkecoh. Di sini dibilangin punya anak di era modern sekarang itu dapat menyebabkan ekonomi yang susah dan hilangnya kebahagiaan di dalam keluarga. Ingat, ini hanya dibahas di paragraf 1 secara tersirat. Sedangkan ada bukan paragraf 1 tapi di teks 1. Sedangkan ada 2 teks di sini, di mana teks 1 membahas masalahnya dan teks 2 membawa solusinya. Sedangkan opsi D ini hanya masalah saja. Jadi opsi D bukan jawabannya. Karena dia hanya mengacu pada teks 1. Sedangkan yang diminta adalah 2 kesimpulan dari 2 teks. Kesimpulan dari 2 teks maksudnya. Opsi C, untuk mengurangi angka kelahiran, negara-negara harus mendorong warganya untuk bekerja. Halo, masa tidak? Ini juga tidak. Ini juga sangat-sangat bertentangan ya. Jadi opsi C bukan juga jawabannya. Opsi B. Sebenarnya opsi B juga bukan jawabannya sih. Yang jelas, paling jelas itu adalah opsi A. Providing good support for women, menyediakan dukungan yang bagus untuk wanita itu dapat mengurangi penurunan angka populasi kelahiran maksudnya. Jadi oleh karena itu opsi A adalah jawaban yang benar. Oke, teman-teman, do you guys have any question? If you don't have any question, I will close our meeting today. Don't have, tidak. Oke, dari skala 1 sampai 1 kira-kira 1 sampai 1. 1 sampai 10. Iya, opsi A. Betul, sorry ya Dita, aku baru baca. Thank you, jawaban kamu benar kok. Oke teman-teman, kira-kira dari seluruh soal yang aku kasih, mana soal yang paling menurut kalian susah? Apakah yang 2 teks ini atau yang tadi, yang mana ya? Non-tea drinker, yang manfaat-manfaat teh. Yuk, aku butuh evaluasi dari kalian nih. Oh, yang ini ya, yang ini ya. Yang 2 teks, mungkin karena 2 teks kali ya, jadi terasa susah. Karena harus menggabungkan, karena harus bikin kesimpulan. It's okay.
Banyak-banyak berlatih ya, Dita dan teman-teman lain. Masih panjang kok perjalanannya. Jadi jangan malas-malas ya untuk berlatih, baca-baca teks. Dan ingat teman-teman, pasti soal-soal UTBK itu, teks di soal-soal UTBK pasti hanya berkaitan dengan kesehatan. So you have to aid. Jadi kalian harus expand, memperbanyak kosakatanya kalian dalam bidang kesehatan, terus pendidikan juga, terus lingkungan juga. Pasti teksnya sekitaran itu-itu aja sih. Atau mungkin politik. Oke teman-teman, so tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, I will send the link presentation to you guys. Wait for a second. Thank you so much ya teman-teman semua sudah meluangkan waktunya, pemikirannya, idenya, semuanya. Terima kasih banyak. Aku sangat mengapresiasi kalian. Insya Allah dimudahkan jalan kalian untuk mencapai impiannya kalian. Bisa aja keterima langsung di mana ya? Wait. Bisa aja kan keterima langsung di jalur apa prestasi. Ya kalau nggak terima di nggak bisa keterima di jalur prestasi, semoga ada cara untuk terterima di jalur yang tes ini, yang UTBK. Semangat ya. Wait, aku gimana ya cara? Bentar ya teman-teman, aku lagi akses linknya. Kak, udah boleh di anu nih, udah boleh dimatiin recordingnya.